Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari-saudaraku semua, hari ini kita kembali dikejutkan oleh berita memilukan dari Amerika Serikat. Beberapa bendungan besar di negara bagian utara dan barat daya Amerika runtuh secara beruntun, menimbulkan banjir bandang yang mengerikan. Banjir ini bukan hanya sekadar genangan air, tetapi gelombang air setinggi belasan meter yang meluluh lantakan segalanya seperti tsunami darat. Kami mengajak Anda untuk menonton video ini hingga selesai, karena informasi ini bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengambil pelajaran besar dari kejadian ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Bencana ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi negeri adidaya, tetapi juga menyingkap betapa rapuhnya kita semua di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun teknologi manusia, sehebat apapun infrastruktur yang dibangun, semua bisa runtuh dalam sekejap jika Allah berkehendak. Maka, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momen muhasabah diri untuk memperkuat iman dan meningkatkan kepedulian pada sesama. Ini bukan hanya tragedi Amerika, tapi peringatan bagi seluruh umat manusia. Banjir bandang yang menerjang beberapa negara bagian ini terjadi setelah hujan deras tak henti selama lebih dari 2 pekan. Debit air yang tersimpan di bendungan-bendungan besar seperti Hoover Dam dan Glen Canyon meningkat drastis, yang selama ini diabaikan menjadi cikal bakal bencana. Ketika bendungan-bendungan raksasa itu runtuh satu persatu, air bah seperti tsunami menyapu kota-kota di sekitarnya, menghancurkan rumah, jembatan, dan kendaraan. Dalam waktu singkat, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Foto-foto dan video yang viral di media sosial menunjukkan mobil-mobil terseret arus seperti mainan. Gedung-gedung pencakar langit di pinggir sungai roboh karena pondasinya tergerus. Ini adalah salah satu bencana banjir terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Volume air yang mengalir melebihi banjir Katrina di New Orleans dan daya rusaknya berkali lipat lebih besar. Ratusan ribu orang dievakuasi. Ribuan lainnya terjebak di atas atap rumah atau gedung menunggu bantuan. Suara sirine, jeritan, dan tangis anak-anak mewarnai suasana malam ketika banjir datang. Dari drone yang merekam kondisi dari atas, tampak kota-kota berubah menjadi lautan. Tempat yang dulunya ramai kini bagai kuburan sunyi. Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa tidak berdayanya manusia. Sekokoh apapun bendungan yang dibangun, jika retak tidak segera diperbaiki, kehancuran tinggal menunggu waktu. Sebuah peringatan keras bagi negara-negara lain, termasuk kita di Indonesia, untuk tidak meremehkan perawatan infrastruktur vital ketika kita hanya fokus membangun, tapi lupa merawat. Bencana tinggal menunggu waktu. Salah satu yang paling mengejutkan dunia adalah runtuhnya sebagian struktur Hoover Dam, bendungan ikonik yang sejak 1936 menjadi kebanggaan Amerika. Hoover Dam bukan hanya pembangkit listrik dan pengendali banjir, tetapi juga simbol kekuatan teknologi Amerika. Retakan besar yang muncul akibat erosi di bagian dasar bendungan membuat dinding beton raksasa itu tak mampu lagi menahan tekanan air. Ketika tembok itu jebol, air dengan kecepatan mengerikan menerjang lembah dan pemukiman di sepanjang sungai Colorado. Puluhan kota kecil yang berlokasi di dataran rendah tenggelam hanya dalam hitungan jam. Ribuan warga terjebak di rumah tanpa sempat menyelamatkan barang berharga. Ini adalah bencana yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi pada bangunan megah. Sekeless Hoover Dam efek domino kemudian terjadi. Beberapa bendungan kecil di hilir tidak sanggup menahan gelombang air yang datang, sehingga turut jebol. Gelombang air semakin besar, menyeret batang pohon, kendaraan berat, dan puing bangunan, menambah daya rusak banjir. Banjir ini bukan hanya bencana air, tapi juga bencana longsor dan lumpur yang membuat wilayah yang diterjang benar-benar porak-poranda. Bencana ini memperlihatkan bahwa teknologi setinggi apapun tidak akan pernah menandingi kehendak Allah. Ini bukan hanya tragedi teknis, tetapi juga peringatan bagi manusia untuk tidak pongah. Kita harus selalu siap memperbaiki, tidak boleh abai, dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari bencana seperti ini. Ratusan ribu warga yang selamat dari terjangan pertama banjir harus mengungsi ke tempat-tempat darurat. Stadion, sekolah, dan gereja dijadikan pos pengungsian. Namun, stok makanan, air bersih,
dan obat-obatan cepat habis karena jumlah pengungsi yang membludak. Anak-anak menderita diare dan infeksi akibat air yang sudah tercemar. Petugas evakuasi kewalahan. Banyak jalan terputus, jembatan roboh, dan akses darat tidak memungkinkan. Helikopter harus digunakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah. Namun, tidak semua bisa segera ditolong karena keterbatasan armada. Teriakan minta tolong menggema di malam gelap. Sementara lampu-lampu padam total di sebagian besar kota, tragedi ini mengajarkan kita untuk tidak menunda evakuasi jika ada peringatan bencana. Banyak korban sebenarnya bisa selamat jika segera mengungsi. Namun, karena merasa yakin bendungan tidak akan jebol, mereka memilih tetap di rumah. Kita pun di Indonesia harus belajar saat ada tanda-tanda bencana, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Disinilah kita melihat pentingnya solidaritas dan rasa kemanusiaan. Banyak warga saling menolong tanpa memandang ras atau agama. Ini menjadi nilai yang patut kita teladani. Bencana bisa memisahkan kita dengan harta benda, tapi bisa mendekatkan hati manusia pada sesamanya dan pada Allah. Kerusakan akibat banjir. Ini bukan hanya rumah dan bangunan kecil. Jalan tol antar negara bagian sepanjang ratusan kilometer terputus karena pondasi aspal tersapu derasnya arus. Rel kereta yang menghubungkan negara bagian penting seperti Arizona dan Nevada terangkat, dan bandara di beberapa kota terendam, mengakibatkan lumpuhnya transportasi darat dan udara. Pusat pembangkit listrik tenaga air yang selama ini memasok kebutuhan energi, jutaan warga berhenti beroperasi karena turbin rusak dan gardu induk terendam. Lumpur, pemadaman listrik massal pun terjadi di beberapa negara bagian. Rumah sakit kehilangan daya listrik, membuat pasien kritis dalam kondisi mengkhawatirkan. Kerugian ekonomi yang ditaksir sementara sudah mencapai lebih dari 300 miliar dolar. Amerika, jumlah ini dipastikan akan terus bertambah karena banyaknya aset publik dan pribadi yang hancur total. Negara adidaya yang selama ini menjadi simbol kemajuan teknologi, kini harus berhadapan dengan realitas pahit. Alam selalu lebih kuat dari manusia. Dari sini kita belajar pentingnya membangun sistem cadangan darurat dalam menghadapi bencana. Di negara kita, ini bisa diterapkan dengan memastikan setiap kota memiliki suplai energi, stok makanan, dan sarana komunikasi darurat agar tidak lumpuh total ketika bencana datang. Di balik kehancuran material, ada luka yang jauh lebih dalam kehilangan. Orang-orang tercinta, ribuan keluarga dilaporkan kehilangan anggota keluarga mereka, baik karena terseret arus, tertimbun reruntuhan, atau terjebak dalam rumah yang tenggelam. Di beberapa tempat, jenazah belum bisa ditemukan karena kondisi medan yang sulit dijangkau. Rasa putus asa menyelimuti banyak keluarga. Satu video yang viral memperlihatkan seorang ayah berdiri di atas puing rumah sambil memeluk boneka anaknya yang hilang. Tangisnya mewakili jutaan hati yang retak. Di tengah tragedi ini, kita diingatkan betapa berharganya waktu yang kita miliki bersama keluarga. Betapa rapuhnya hidup manusia. Semua bisa hilang dalam sekejap ketika ujian dari Allah datang menghampiri. Masyarakat di sana berduka, namun juga mulai bangkit dalam solidaritas. Relawan berdatangan, membagikan makanan dan air bersih, meski dengan risiko tinggi. Banyak warga yang sebelumnya tidak saling mengenal, kini saling bantu, saling peluk dalam kepedihan. Di tengah kehancuran, kita melihat cahaya kemanusiaan yang menyala. Nilai yang bisa kita ambil sangat dalam. Jangan pernah tunda meminta maaf, memeluk orang-orang tercinta, dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih akan ada waktu untuk itu. Pemerintah Amerika Serikat langsung menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan pasukan militer serta FEMA Federal Emergency Management Agency untuk menangani bencana ini. Presiden menyampaikan pidato resmi yang penuh keprihatinan dan menyerukan solidaritas nasional. Namun, banyak yang menilai bantuan datang terlambat karena parahnya kerusakan dan sulitnya akses. Di beberapa wilayah, warga bahkan harus bertahan sendiri selama 3 hari sebelum bantuan datang. Mereka mengandalkan persediaan makanan darurat, air hujan, dan api unggun untuk bertahan hidup. Banyak juga yang membentuk kelompok kecil untuk mencari korban yang terjebak, menunjukkan betapa kuatnya tekad manusia untuk saling menjaga dalam kondisi kritis. Meski upaya bantuan dilakukan besar-besaran, tantangan di lapangan begitu nyata. Jalan rusak, jembatan roboh,
dan cuaca buruk menghambat distribusi logistik. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan bencana harus terus diasah, bahkan di negara sebesar Amerika. Karena ketika bencana datang, bukan hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tapi juga keteguhan hati dan kepemimpinan yang tanggap dalam kondisi seperti ini. Kita harus menanamkan pentingnya empati dan saling gotong royong. Karena bisa jadi di masa depan, kita yang akan butuh bantuan dari sesama manusia yang bahkan tak kita kenal sebelumnya. Air banjir membawa lumpur, limbah industri, dan zat berbahaya dari pabrik-pabrik yang terendam. Sungai-sungai tercemar berat, ekosistem rusak parah, dan hewan-hewan liar bermigrasi ke pemukiman warga karena habitatnya musnah. Banjir bukan hanya menghancurkan manusia, tapi juga alam yang telah Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Puluhan ribu hektar lahan pertanian. Petani kehilangan ladang, peternak kehilangan ternak, dan nelayan kehilangan sumber penghidupan karena air bercampur minyak dan bahan kimia. Ini akan berdampak panjang terhadap ketersediaan pangan, terutama bagi warga miskin yang paling rentan kebakaran. Hutan juga mulai terjadi karena sambungan listrik yang konslet terkena air. Jadi, selain banjir, muncul risiko bencana lain yang memperparah penderitaan. Ini adalah pengingat bahwa alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi tanpa konsekuensi. Ketika manusia serakah, maka alam pun akan memberontak. Sudah saatnya manusia kembali tunduk kepada hukum alam yang diciptakan oleh Allah, menjaga keseimbangan, dan tidak rakus mengeksploitasi sumber daya. Karena jika tidak, maka bencana bukan hanya kemungkinan tapi keniscayaan. Salah satu dampak paling serius tapi jarang terlihat dari bencana besar seperti ini adalah trauma psikologis, terutama pada anak-anak. Banyak anak kecil yang kehilangan orang tuanya atau menyaksikan langsung rumah mereka tersapu air. Mereka menangis bukan hanya karena takut, tapi karena tidak paham kenapa semua berubah dalam sekejap. Psikolog dan relawan berjuang keras untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak ini. Permainan, bercerita, dan pelukan hangat menjadi cara untuk meredakan trauma, namun tentu tidak mudah. Ada anak yang tidak mau bicara selama berhari-hari, ada yang menjerit di malam hari karena mimpi buruk. Ini luka jiwa yang butuh waktu lama untuk pulih. Para orang tua juga dilanda stres berat, mereka harus menjaga anak. Dalam kondisi seperti ini, solidaritas keluarga dan komunitas sangat penting. Kita belajar bahwa dalam krisis, yang kita butuhkan bukan hanya logistik, tapi juga pelukan, perhatian, dan ketenangan hati. Allah mengajarkan kita untuk saling menjaga dan melindungi, terlebih kepada anak-anak yang menjadi amanah. Krisis ini membuka mata kita, pembangunan fisik penting, tapi membangun jiwa manusia jauh lebih penting. Bencana ini mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Banyak negara mengirimkan bantuan, baik dalam bentuk dana, tenaga medis, hingga logistik. Namun, banyak juga yang mempertanyakan bagaimana mungkin negara sebesar Amerika bisa mengalami kegagalan infrastruktur sebesar ini. Media-media global mengangkat ini sebagai pelajaran bagi negara-negara lain, bahwa infrastruktur yang sudah tua, ditambah perubahan iklim, bisa menjadi bom waktu. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, diingatkan agar tidak lengah terhadap perawatan bendungan, jembatan, dan sarana vital lainnya. Bantuan kemanusiaan memang penting, tapi jangan sampai kita hanya datang saat bencana tiba. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan sebelum musibah datang. Dunia ini terlalu saling terhubung untuk hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa umat muslim itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka bagian lainnya pun ikut merasakan. Maka tragedi ini adalah tangisan kemanusiaan yang juga menjadi panggilan iman bagi kita semua. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan menyuarakan kondisi korban. Banyak nyawa selamat karena unggahan video permintaan tolong yang viral dan akhirnya sampai ke pihak berwenang. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyebar hoaks dan menambah kepanikan. Dalam kondisi krisis, kejujuran dan tanggung jawab dalam bermedia sangat penting. Setiap kata, setiap unggahan bisa menyelamatkan atau membunuh harapan. Kita semua harus belajar dari sini. Gunakan media sosial untuk kebaikan, bukan sensasi. Jangan mencari klik dari penderitaan orang lain. Para influencer dan jurnalis yang hadir di lokasi
menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Video dokumenter yang mereka buat menjadi bukti sejarah dan pengingat bagi generasi masa depan. Pernah terjadi banjir maha dahsyat karena kelalaian dan ketidaksiapan. Di tengah semua itu, kita melihat bahwa teknologi bisa jadi alat dakwah. Ketika digunakan dengan hati yang lurus, maka akan menyebarkan kebaikan dan membangun empati di seluruh penjuru dunia. Allah tidak menurunkan bencana tanpa sebab. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Banjir besar ini bukan sekadar bencana alam, tapi mungkin juga teguran atas kesombongan, ketamakan, dan abainya manusia terhadap keseimbangan bumi. Kita terlalu percaya pada kekuatan, teknologi, dan lupa kepada zat yang mengizinkan semuanya berjalan. Kita membangun kota megah, tapi melupakan drainase alam. Kita membangun pabrik, tapi lupa pada efeknya terhadap sungai dan udara. Kini, semua kembali pada kita. Maukah kita berubah? Banjir ini memberi pesan bahwa manusia hanya tamu di bumi. Kita tak bisa seenaknya mengatur alam sesuka hati. Jika kita tak menjaga bumi, maka bumi pun akan membalas dengan murkanya. Dan murka alam adalah salah satu bentuk kemurkaan Tuhan. Kita perlu kembali menanamkan nilai-nilai tauhid dalam segala aspek hidup, termasuk dalam pembangunan. Setiap kebijakan, pembangunan, dan rencana masa depan seharusnya berlandaskan pada rasa takut dan harap kepada Allah. Bukan hanya keuntungan ekonomi, meski dunia sedang menangis, selalu ada harapan. Setiap badai pasti berlalu, setiap malam pasti berganti fajar. Rakyat Amerika mulai bangkit, membangun kembali, meski perlahan. Sekolah darurat mulai dibuka, dapur umum didirikan, dan kampanye donasi menyebar ke seluruh dunia. Kita melihat bahwa dari reruntuhan bisa tumbuh semangat. Bencana ini mungkin akan dikenang sebagai tragedi besar, tapi juga sebagai titik balik untuk memperbaiki cara hidup dan cara beriman. Jika kita mampu membaca tanda-tanda zaman, maka ini adalah peluang untuk menjadi manusia baru. Dalam Islam, kita percaya bahwa Allah tidak membebani suatu kaum melebihi kemampuannya. Maka ujian besar ini pun pasti diiringi dengan pertolongan besar. Kita harus membuka hati dan memperbaiki diri untuk bisa menerima pertolongan itu. Mari kita doakan saudari-saudara kita di sana dan juga bersiap dalam kehidupan kita sendiri. Karena siapa tahu ujian serupa bisa datang menghampiri negeri kita kapan saja. Sebagai bangsa yang hidup di wilayah rawan bencana, kita harus mengambil pelajaran besar dari kejadian ini. Jangan sampai kita hanya jadi penonton dari penderitaan orang lain tanpa bercermin pada kondisi sendiri. Indonesia punya ratusan bendungan dan jutaan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Kita harus memastikan bahwa sistem mitigasi bencana berjalan baik, bahwa infrastruktur diperiksa secara berkala, dan bahwa masyarakat sadar risiko yang mengintai. Pemerintah, swasta, dan rakyat harus bekerja sama, bukan saling lempar tanggung jawab. Keselamatan rakyat adalah amanah yang tidak boleh diabaikan. Kita juga harus memperkuat spiritualitas masyarakat. Karena dalam bencana, hanya iman dan amal saleh yang bisa memberi ketenangan sejati. Ketika materi dan teknologi tak lagi mampu menyelamatkan, hanya pertolongan Allah yang bisa diandalkan. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai cermin. Kita bisa lebih bijak, lebih waspada, dan lebih peduli agar kelak negeri ini tidak bernasib sama. Dan jika bencana harus datang juga, maka setidaknya kita sudah siap secara iman, ilmu, dan amal. Sahabat semua, bencana besar yang melanda Amerika bukan hanya berita internasional, tapi juga pelajaran spiritual. Ini bukan hanya kisah tentang banjir, tetapi juga tentang kekuasaan Allah, ketidaksiapan manusia, dan pentingnya kepedulian sosial. Jangan pernah merasa aman dari ujian, karena ujian bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Mari kita jadikan ini sebagai bahan muhasabah diri. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Jangan sampai kita baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Waktu yang tersisa harus kita gunakan untuk membangun, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Jika video ini memberi manfaat untukmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tulis komentar berisi doa dan harapanmu untuk korban bencana, serta langkah apa yang bisa kita lakukan di Indonesia agar lebih siap menghadapi bencana serupa. Mari saling mengingatkan dan menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin.